Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata, oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya, bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku sabel, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Virgo. Fokus konsentrasi dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Nine of Wands. 9 tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Virgo. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, 9 tongkat ini kartu yang memang cukup menggambarkan tentang bagaimana kondisi kehidupan keadaan kamu saat ini. Mohon maaf, mungkin ada beberapa dari kamu yang sedang mengalami adanya ketidakstabilan. Mungkin ada beberapa dari kamu yang saat ini lagi terbelenggu dengan beberapa masalah-masalah kehidupan yang cukup rumit dan sulit. Ya, masalah rumah tangga, masalah bisnis, pekerjaan, keuangan, kemudian masalah kondisi kesehatan, teman-teman. Jadi cukup terlihat gitu. Karena masalah yang dihadapi di sini cukup banyak. Kamu sedang terbelenggu oleh semuanya. Kamu sudah berupaya, kamu juga sudah berusaha, doa juga teman-teman. Namun apa yang mungkin kamu lakukan teman-teman belum sesuai dengan ekspektasi, ya, belum sesuai dengan apa yang mungkin kamu harapkan. Jadi seperti itu. Dan kemudian aku punya Four of Cups. 4 cangkir. 4 cangkir ini muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, ya, yang menjelaskan. Nah, ini loh, ya, ketika kamu dalam fase yang mungkin sudah berserah diri banget, ketika kamu dalam fase yang cukup berpasrah dengan semesta, dengan keadaan yang ada, maka sebenarnya di situ nanti teman-teman kamu akan melihat sebuah kejadian, ya, yang dimana keajaiban akan datang di dalam kehidupan kamu. Ketika kamu merasa memang sudah berpasrah banget dengan Tuhan, ya, Sang Maha Pencipta. Kenapa? Ketika kamu selalu berkehendak, ketika kamu selalu berupaya, selalu mengalami sebuah kegagalan, tetapi ketika kamu yakin dengan kehendak yang maha kuasa, teman-teman, maka disitulah sebenarnya nanti bakal ada perubahan yang akan kamu dapatkan. Sebuah peluang kesempatan ini mulai akan kamu terima nanti, ataupun sebuah kabar baik yang mulai akan terjadi di dalam kehidupan kamu loh. Oke? Kemudian, pada kartu yang ketiga aku punya Knight of Cups, Kesatria Cangkir. Kesatria Cangkir ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sebuah kemajuan dan peningkatan di dalam kehidupan kamu itu akan terjadi. Kamu akan bertemu dengan begitu banyak energi-energi positif, teman-teman. Jadi, potensi besar bahwasanya masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kamu selama ini ya bakal selesai. Apapun itu tanpa terkecuali, teman-teman, meskipun masalah yang kamu hadapi di sini sangat rumit, sulit, ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang mustahil. Ya, ketika Tuhan sudah ikut campur tangan. Ya ini tadi, ya karena kamu sudah berpasrah, maka Tuhan ikut campur tangan di dalam kehidupan kamu. Nah, bisa jadi juga ikut campur tangannya Tuhan ini karena apa? Adanya sebuah bentuk manifestasi ataupun doa-doa kamu yang menembus langit, teman-teman. Nah, kemudian pada kartu yang keempat aku punya Five of Pentacles. Jadi memang dari kartu keempat ini cukup menggambarkan tentang bagaimana sebenarnya kesulitan di dalam kehidupan kamu. Yang paling utama memang untuk masalah kehidupan sosial ataupun ekonomi, teman-teman. Dapat aku akui, ya, dampak besarnya memang kepada ekonomi kamu. Ya, di sini terlihat juga ada masalah kesehatan juga bermasalah, teman-teman.
Ya, jadi poinnya di sini adalah ketika kamu dalam fase yang mungkin ya begitu banyak masalah dan ujiannya teman-teman sabar. Ya, kunci kesabaran pasti bakal ada sebuah keajaiban teman-teman. Ya, berharap sebuah keajaiban itu bagus, tetapi memang harus disertai, diimbangi, dibarengi dengan apa? Ya ikhtiar dan kerja keras teman-teman. Niscaya dalam pekan ini kehidupan kamu akan mengalami sebuah kebangkitan kembali. Paling tidak stabil ataupun ya syukur-syukur bisa lebih meningkat, ya lebih sukses teman-teman ya dalam segala aspek. Amin ya. Oke. Next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi keuangan ya ataupun finansial ekonomi rezeki teman-teman Virgo dalam pekan ini. Aku punya Seven of Wands, 7 tongkat teman-teman. 7 tongkat ini muncul hadir sebagai energi pembuka. Jadi dari kartu pertama ini cukup menggambarkan tentang bagaimana kondisi ekonomi kamu. Mohon maaf memang terlihat kamu lagi terbelenggu oleh beberapa masalah kondisi kehidupan finansial ya. Oleh beberapa masalah ekonomi dan keuangan teman-teman. Ya cukup terlihat begitu banyak masalah-masalah yang sedang terjadi loh teman-teman. Mohon maaf mungkin bagi teman-teman Virgo yang lagi terbelenggu oleh masalah-masalah kehidupan yang cukup rumit memang cukup apa ya membawa sebuah beban dan tekanan ya yang di mana memang di dalamnya pasti kamu harus benar-benar berjuang banget teman-teman untuk bisa terlepas dari semuanya gitu sih ya. Oke, kita akan lihatlah dalam pekan ini bagaimana, apakah mungkin masalah-masalah yang kamu hadapi di sini bakal tuntas dan selesai ya. Mungkin itu masalah utang piutang, mungkin di situ masalah kamu habis ditipu oleh seseorang dan lain sebagainya teman-teman. Ya namanya masalah terkadang ya timbul dan terjadi ya tanpa diundang kok. Oke, next. Nah, wow. Aku punya Ten of Cups, 10 cangkir teman-teman. 10 cangkir ini muncul hadir ya. Jadi memang dari kartu kedua ini kalau aku lihat tentang bagaimana potensi dan peluang tentu ada. Ya, tentu ada. Kesempatan kamu untuk memperbaiki ekonomi kamu menjadi lebih baik itu selalu ada, teman-teman. Ya. Dan bahkan dari kartu kedua ini sangat menggambarkan tentang bagaimana nantinya usaha ikhtiar kamu nggak akan sia-sia, akan membuahkan hasil yang sangat positif dan bahkan mungkin bisa jadi lagi dan lagi sebuah bentuk manifestasi atas apa doa-doa kamu. Dari situlah teman-teman kehidupan kamu akan mulai mengalami sebuah perbaikan. Dan bahkan dalam pekan ini itu semua berpotensi ya. Semoga deh semua teman-teman Virgo yang mungkin lagi mengalami sebuah kesulitan, kamu akan memperoleh sebuah kemenangan dan keadilan teman-teman. Ya, sehingga membuat kondisi ekonomi kamu bisa stabil. Dan bahkan yang sedang stabil ya pasti ingin berharap agar keuangannya bisa lebih meningkat. Dan di sini juga akan kamu dapatkan kok teman-teman. Nah oke, kemudian aku punya Fake of Wands. Nah sebagai energi penutup ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sebuah pencapaian nantinya akan kamu dapatkan dengan cukup sempurna teman-teman. Ya, ada sebuah kehidupan baru yang akan kamu jalani. Artinya memang potensi kamu akan menang berhasil di sini cukup terlihat ya. Menang tadi, berhasil tadi, yaitu tadi melewati masa-masa yang sulit, ujiannya, mungkin utang piutang kamu akan lunas, teman-teman. Dan kemudian mungkin orang yang berutang kepada kamu dan tidak membayarnya, ya bisa jadi ada kabar baik di sini nantinya gitu. Ya, sedang memperoleh sebuah kemenangan, akan memperoleh sebuah kemenangan. Jadi tetap positif thinking, teman-teman. Semoga keuangan kamu dalam pekan ini bisa lebih baik. Amin ya. Oke. Next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sudah berumah tangga ya. Aku punya The Hermit, ada Queen of Wands, dan aku punya Knight of Swords ya. Nah, tentang bagaimana kehidupan rumah tangga kamu teman-teman. Ya, sebenarnya di ketiga kartu ini cukup menggambarkan kok tentang bagaimana sebuah komitmen itu masih terjaga dengan baik teman-teman. Hanya saja harus bisa saling introspeksi diri, mengkaji diri teman-teman. Biasanya sih kalau kita berbicara terkait dengan introspeksi diri, berarti ini terkait dengan sebuah sikap dan tindakan ya, yang mungkin akhir-akhir ini menunjukkan sebuah hal yang nggak begitu baik ya di dalam rumah tangga. Mungkin yang pertama adalah keegoisan masing-masing, keras kepala, mungkin komunikasinya kurang, hubungan eh, nggak terjalin dengan romantis, harmonis ya teman-teman. Jadi mungkin karena lagi fokus terhadap pekerjaan ataupun tujuan-tujuan yang lain. Jadi di dalam kehidupan rumah tangga tidak hanya ya di dalam hal-hal materi terus yang harus dikejar teman-teman. Tetapi bagaimana caranya untuk membuat kehidupan rumah tangga kamu tetap terjaga harmonis.
ya, seperti itu. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang sedang berpacaran. Oke, aku punya The Empress, ada 10 koin, dan aku punya Nine of Cups, teman-teman. Oke, ada kabar baik sebenarnya yang aku lihat terkait dengan hubungan kamu, teman-teman. Seseorang lagi menyesal, ya, menyesali banget, teman-teman. Energi lama ya, kehidupan masa lalu, teman-teman menyesali dengan apa yang mungkin telah dia lakukan, ya. Mungkin kemarin dia telah mengkhianati kamu, meninggalkan kamu. Jadi dia nggak senang kalau dikatakan mungkin nggak senang melihat kamu bahagia ya, seperti itu. Dan mungkin berharap juga ingin kembali kepada kamu, teman-teman, ya. Tetapi apa yang mungkin kamu rasakan di sini adalah sebuah hubungan yang sudah cukup nyaman. Ketika kamu sudah merasakan sebuah kenyamanan di dalam sebuah hubungan, teman-teman, jangan pernah ya sekali-sekali menimbulkan ataupun memicu adanya percikan api di dalam sebuah hubungan, teman-teman, ya. Jadi ketika mungkin energi lama kembali datang ingin mencoba untuk mendekati, abaikan. Ya, aku rasa itu langkah hal yang sangat tepat, teman-teman. Ya, hindari sebuah komunikasi sekecil apapun deh, interaksi sekecil apapun, teman-teman, untuk menghindari masalah-masalah besar yang akan timbul, ya. Jadi seperti itu. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya 6 tongkat, ya. Kemudian aku punya 5 of cups, ya. Ada 5 cangkir, dan aku punya 3 of wands. Kartu tongkat lagi, teman-teman. Nah, mengenai tentang bagaimana kehidupan kamu, ya, di sini memang kamu harus lebih selektif, teman-teman. Jangan sampai kamu terburu-buru di dalam mengambil sebuah tindakan, langkah, dan keputusan ya untuk dekat ataupun menjalin sebuah hubungan asmara dengan seseorang terlalu cepat, gitu. Apalagi ketika kamu baru kenal. Tidak dapat dipungkiri, ya banyak energi yang mencoba untuk mendekati kamu. Tetapi yang terlihat di sini adalah mereka hanya ingin manfaatin kamu, teman-teman. Jangan sampai, ya, manfaatin dalam arti mungkin, mohon maaf, hanya ingin duit doang, ya, kemudian hanya ingin popularitas, dan kemudian hanya ingin, mohon maaf ya, hanya dijadikan sebagai pelampiasan belaka, tentu dong, ya nggak ingin semuanya itu terulang kembali, teman-teman, ya. Jadi kudu selektif memang, oke? Jangan terburu-buru banget, apalagi ketika baru kenal juga ya. Oke, next. Poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Oke, aku punya The Devil. Wow, The Devil negatif banget. Ada 4 koin dan aku punya The Career, teman-teman. Jadi, dari ketiga kartu ini, teman-teman, kenapa aku katakan ini kartu yang sangat negatif? Ini ada kaitannya dengan yang namanya black magic, guna-guna, dan penaklukan ya, teman-teman. Hati-hati ketika mungkin awal-awal kamu nggak tertarik sama sekali dengan dia, tiba-tiba kamu terus memikirkan dia. Nah, ini ada tanda-tandanya, teman-teman. Ya, dia memang ingin mendapatkan kamu dengan segala cara, teman-teman. Bisa jadi kemarin kamu menolak dia. Ya bisa jadi kamu kurang respon terhadap dia. Oke. Dan dia menggunakan magicnya untuk ya menaklukkan kamu. Jadi kudu hati-hati, ya kudu waspada, teman-teman. Karena ketika kita sudah berbicara terkait dengan magic dan guna-guna, ya memang sih ya pasti ada sesuatu hal yang ingin benar-benar dia dapatkan dari kamu, teman-teman. Artinya nggak benar-benar tulus gitu loh. Apalagi ketika kamu sudah terpengaruh oleh energi guna-guna tersebut ya. Berarti kan memang bukan kamu yang sebenar-benarnya, teman-teman, merasakan sebuah perasaan ya sayang gitu loh. Tapi karena ada satu energi yang memaksa kamu gitu, teman-teman, ya batin kamu. Nah, next kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Virgo. Oke, aku punya tanggal 6, 11, tanggal 4, 15, tanggal 7, 29, tanggal 26, 9, 10, 8, 24, dan tanggal 19. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.